Halo sahabat Pena. Jadi karena banyak yang request kepada Pena Notaris untuk di-share pengalaman tentang ujian kode etik notaris. Nah, di video kali ini Pena Notaris ingin berbagi sedikit pengalaman tentang ujian kode etik notaris. Jadi kebetulan tahun ini ada tim dari Pena Notaris yang ikut ujian kode etik notaris, maka beliau ingin berbagi sedikit pengalaman kepada teman-teman semuanya. Kalau nama ujiannya kan kode etik notaris, otomatis ada cakupan materi dari ujian tersebut. Kita mulai dari pengertian kode etik notaris itu sendiri merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa diperlukannya adanya kode etik notaris? Notaris itu merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik. Akta otentik sendiri merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, oleh karenanya seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik dalam menjalankan jabatannya dengan berlandaskan pada kode etik. Nah, di dalam pasal 83 ayat 1 UU JN menyatakan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat 1 tersebut, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan kode etik yang terakhir dirubah dengan Kongres Luar Biasa tanggal 30 Mei 2015 di Banten. Jadi, kode etik ini didasarkan pada Kongres Luar Biasa tanggal 30 Mei 2015 di Banten. Jadi teman-teman bisa coba memahami dan membaca bagaimana hasil keputusan Kongres Luar Biasa tanggal 30 Mei 2015 di Banten. Mengenai pengaturan atau mengenai kode etik notaris itu sendiri sangat tidak bisa lepas dari kewajiban, larangan, dan pengecualian dari profesi notaris itu sendiri. Jadi teman-teman bisa coba mencari aturan-aturan mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian terhadap profesi notaris. Hal itu diatur di dalam kode etik notaris. Dalam peraturan kode etik notaris juga bisa dicari di Undang-Undang Jabatan Notaris. Misalnya teman-teman bisa membaca pada pasal 3 kode etik notaris yang mengatur mengenai kewajiban notaris. Hal-hal apa saja? Misalnya nih pada poin pertama, memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik dan lain-lain. Itu coba untuk dipahami dan dibaca. Nah, di dalam dan sangat berkaitan dengan hal itu, teman-teman juga harus memahami apa saja yang dilarang. Nah, hal itu diatur di dalam pasal 4 kode etik notaris. Jadi teman-teman bisa membaca dan coba memahaminya. Dicari ya, pasal 4 kode etik notaris. Misalnya yang pertama, mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan dan seterusnya. Nanti dicari ya. Satu hal lagi, teman-teman juga harus tahu atau coba membaca mengenai hal-hal pengecualian. Tentang pengecualian ini diatur di dalam pasal 5 kode etik notaris. Jadi teman-teman bisa membacanya dan mencari aturan-aturan atau hal-hal apa saja yang dikecualikan. Mungkin sangat berkaitan dengan hal tersebut adalah sanksi bagi pelanggaran kode etik notaris. Kode etik profesi notaris ini diatur di dalam pasal 6 kode etik notaris. Jadi teman-teman harus membaca dan memahami.
Oke, kita lanjutkan. Dan berkaitan dengan sanksi, maka harus ada penegakannya. Penegakan kode etik notaris. Bagaimana? Itu diatur di dalam pasal 7 kode etik notaris. Oke, sedikit pena notaris jelaskan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik notaris dilakukan oleh yang pertama pada tingkat kabupaten atau kota oleh pengurus daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Pada tingkat provinsi oleh pengurus wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Pada tingkat nasional oleh pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Mungkin dari apa yang telah tadi pena notaris jelaskan, mungkin nanti hal-hal yang diujikan adalah berkaitan dengan penerapan atau berkaitan dengan bagaimana pasal tersebut bisa diterapkan terhadap kasus-kasus yang ada di lapangan. Ya, teman-teman juga harus memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia. Mungkin bisa membaca bagaimana bentuk aturannya, misalnya dengan mencari aturan terkait perubahan anggaran dasar ini, Kongres Luar Biasa ini yang diselenggarakan di Banten tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 itu coba untuk dipahami. Kemudian aturan-aturan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Permenkumham nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris juga ikut dipelajari dan dipahami. Kemudian perubahan terhadap anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, yaitu hasil dari rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Balikpapan tanggal 12 Januari 2017. Turut untuk dan harus untuk dipahami seperti itu. Ini juga harus ada penambahan referensi, misalnya aturan-aturan tentang perubahan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris Indonesia, yaitu hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Banten 30 Mei 2015. Kemudian juga bisa ditambah referensinya ataupun sumber belajarnya, itu Permenkumham nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap notaris MPN. Jadi di dalam aturan tersebut pada pasal 2 dijelaskan bahwa majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Pada pasal 3, majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas pusat. Bisa dijadikan referensi dan sumber belajar yang lain seperti itu. Juga teman-teman bisa coba mencari sumber belajar lain, misalnya mengapa sih diperlukan adanya kode etik notaris itu dan apa alasannya seperti itu. Bisa dicari alasan sosiologis, alasan moral, ataupun alasan secara hukum mengapa seperti itu. Bisa dicari mengapa kita harus sama-sama menegakkan kode etik profesi notaris seperti itu. Teman-teman juga mungkin bisa membaca dan mencoba memahami peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan lain. Kalau yang tim pena tahu itu ada 24. Nanti bisa dicek di website ini atau memang dicari sumber lainnya. Kalau memang tidak ada atau ada perubahan bisa di googling kayak gitu. Misalnya nih, peraturan perkumpulan tentang HIMNE, tentang tata kelola dan administrasi perkumpulan, kemudian tentang lambang, tentang dan tentang lain-lain. Misalnya nih, tentang rekomendasi pindah tempat kedudukan, rekomendasi perpanjangan masa jabatan, tentang magang, dan lain-lain. Teman-teman jangan lupa untuk membaca dan memahami peraturan tentang jabatan notaris atau UUJN, baik yang lama sebelum perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Nah, kalau gambarannya dari pena notaris seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa mencari
cara pembedahan kasus di lapangan atau memang cara penerapan aturan di lapangan. Dan jangan lupa ke ujian untuk sangat memperhatikan aturan dan tata tertib ujian, baik ketika pembekalan materi ataupun berkas-berkas yang harus disiapkan. Jangan lupa berkas-berkas ataupun dokumen-dokumen untuk ujiannya disiapkan secara rapi, lengkap ya, mengenai surat keterangan magang atau hal-hal lainnya tolong disiapkan rapi dan lengkap, jangan sampai ada yang ketinggalan atau apapun. Hati-hatilah seperti itu. Kemudian kalau ada larangan ataupun aturan dari panitia, tolong untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebaik mungkin, seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa mungkin itu aja yang bisa Penaltar sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu di next video. Good luck, selamat belajar.